apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan terhadap sopir truk di kawasan gerbang tol Keramasan Palembang ditangkap polisi. Pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang remaja putri di Palembang dituntut hukuman mati. Seorang calon wali kota Prabu Muli memperkenalkan 4 istrinya saat kampanye. Seorang polisi histeris setelah mengetahui korban kecelakaan yang akan dievakuasinya di Kelurahan Waterfang, Lubuk Linggau adalah ayahnya sendiri. Korban meninggal dunia setelah tertabrak truk tangki. Tangis Bribda Muhammad Fajri, anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau, pecah begitu mengetahui identitas korban kecelakaan yang hendak dievakuasinya adalah Talimin, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Yosudarso atau tepatnya di Simpang Jalan Junaidi, Kelurahan Waterfang, Kota Lubuk Linggau pada Kamis malam pekan lalu. Korban Talimin yang mengendarai sepeda motor tewas diduga tersenggol truk hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Korban tewas dengan luka berat di bagian kepala. Kebetulan si Bribda Fajri, anggota kita, sedang bertugas piket malam itu, dan mendengar atau mendapatkan kabar ada kejadian laka lantas, yang bersangkutan langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP seperti biasa secara prosedural. Di awal kejadian belum mengetahui bahwa korban tersebut orang tua yang bersangkutan. Setelah dicek olah TKP, baru ketahuan bahwa yang bersangkutan atau korban merupakan orang tua dari Bribda Fajri. Korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Waras. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polres Lubuk Linggau beserta sang supir. Ardian Saputra melaporkan dari Lubuk Linggau. Pelaku pembunuhan terhadap sopir truk di kawasan gerbang tol Keramasan Palembang akhirnya ditangkap polisi. Motif pelaku adalah kesal karena korban menolak memberikan uang. Tim Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan yang telah mengetahui lokasi pelaku pembunuhan terhadap sopir truk langsung menuju lokasi. Ferdian Pranata, pelaku pembunuhan Dodi Suwanto, ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Setelah diperiksa, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah pisau lantaran korban enggan memberikan uang sebesar Rp50.000 saat diminta oleh komplotan pelaku. Korban pada saat itu melakukan perlawanan, artinya tidak mengubris apa yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku merasa terpancing emosi. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus bajing loncat yang telah mendekam selama 2,5 tahun dan baru saja bebas pada tahun lalu. Sementara polisi masih memburu satu orang bernama Indra yang diduga merupakan rekan pelaku saat melakukan aksi pemalakan dan berperan memberikan senjata tajam saat peristiwa pembunuhan itu terjadi. Sebelumnya, peristiwa ini menggemparkan warga lantaran seorang supir truk bernama Dodi Suwanto yang berusia 55 tahun yang mengangkut muatan ekspedisi ditemukan tewas bersimbah darah tepat di depan kendaraannya di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya tak jauh dari gerbang tol Keramasan Ogan Ilir pada Senin 23 September lalu. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Pelaku pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri akhirnya ditangkap oleh Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan pelaku diketahui memiliki lebih dari 2.000 lebih video asusila menyimpang.
Pemuda berinisial IV ditangkap anggota Subdit 5 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan di kediamannya di daerah Kabupaten Pali. IV diamankan karena melakukan 8 kali pelecehan seksual terhadap AFM, bocah laki-laki 8 tahun yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak 2021 hingga 2023 tahun lalu. Kasus ini terungkap oleh Lembaga Perlindungan Anak Amerika Serikat atau National Center for Missing and Exploited Children yang menemukan foto dan video asusila pelaku di aplikasi pesan Telegram. Pesan tersebut kemudian diteruskan ke Barreskrim Polri hingga akhirnya pelaku ditangkap polisi. Setelah diamankan, polisi menemukan sedikitnya 2.000 koleksi video porno terhadap anak yang disimpan pelaku di ruang penyimpanan digital milik pelaku. Modus operandinya ini, pelaku ini membuat foto dan video sebanyak 8 kali yang dilakukan terhadap keponakannya sendiri. 8 kali ini dilakukan mulai dari tahun 2021 sampai 2023. Dan kemudian hasil dari video tersebut dia bagikan ke dalam grup Telegram. Kemudian grup Telegram itu sendiri pun ada beranggotakan baik dari dalam maupun luar negeri. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit ponsel yang digunakan pelaku untuk merekam. IV dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang remaja putri di Palembang dituntut hukuman mati. Sementara 3 pelaku lainnya yang masih di bawah umur dituntut 5 dan 10 tahun hukuman penjara. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang kembali menggelar sidang terhadap 4 orang anak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap AA 13 tahun. Persidangan digelar secara tertutup dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa. Dalam persidangan ini hanya diikuti oleh keempat terdakwa dan didampingi kuasa hukum serta orang tua mereka. Sementara keluarga dan kuasa hukum korban berada di luar sidang. Jaksa menuntut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Pelaku utama berinisial IS yang berusia 16 tahun dituntut hukuman mati. Pelaku lainnya ZA yang berusia 13 tahun dituntut 10 tahun penjara dan 2 lainnya ML dan AG yang masih berusia 12 tahun dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara. Atas tuntutan itu, penasihat hukum keempat terdakwa akan melakukan pembelaan dengan meminta majelis hakim membebaskan keempatnya dari hukuman. Kami akan mengajukan pembelaan karena bagi kami seharusnya JPU menuntut bebas. Apa alasan kami? Karena mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut dakwaan kematian tersebut pada pukul 14.00 sampai 14.45. Sedangkan terbukti di muka persidangan, saksi N yang dikuatkan dengan saksi A, anak perempuan, menerangkan pada pukul 14.30 ke atas almarhum korban masih hidup. Sementara itu, keluarga korban menyambut baik atas tuntutan mati yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum terhadap otak pelaku. Namun keluarga kecewa karena 3 pelaku lainnya dituntut lebih rendah dari harapan keluarga. Persidangan yang digelar sejak Selasa malam baru selesai pada malam hari. Nantinya sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa. Kasus ini terjadi pada September lalu, di mana remaja putri berinisial AA yang berusia 13 tahun ditemukan tewas di tempat pemakaman umum Talang Krikil, Palembang. Hasil pemeriksaan, korban diperkosa dan dibunuh. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.